Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ikram Sapian, PM24782076. Saya dari kelas TRIC. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh mengenai OOP dan inheritance, ya, kemudian suspense holding, terus deskripsi tugas dan implementasi hasil running pemrograman. Yang pertama-tama di sini ada OOP. Saya akan menjelaskan dulu apa itu OOP. Yaitu OOP adalah suatu cara membuat program dan cara membuat program dengan cara mengkelompokkan data dan fungsi dan metode yang dibuat dalam suatu kelas. Dengan menggunakan OOP, kita dapat lebih mudah mengelola atau mengatur data yang ada. Kemudian pemrograman kita juga terlihat lebih rapih dan kita dapat menggunakan data itu secara terus-menerus. Terus kemudian inheritance adalah membuat sebuah kelas baru yang disebut dengan subkelas dan subkelas dari kelas sebelumnya atau kelas utama, di mana di dalam subkelas ini terdapat data, terdapat atribut, terus apa lagi ya, terdapat metode, fungsi yang ada dalam kelas sebelumnya atau kelas utamanya. Jadi inherit ini yang mewarisi itu tadi dari kelas utama diwarisi ke subkelas gitu, ke kelas barunya. Kemudian yang ketiga yaitu expansion holding. Apa itu expansion holding? Cara kita menangani suatu error supaya program kita ini tetap berjalan atau tidak error sesungguhnya atau tidak rusak, tidak tetap berjalan kodenya. Jadi seperti contoh ketika kita seharusnya kita harus masukkan integer, tapi itu integer atau angka, tapi itu yang kita masukin adalah string atau huruf. Itu akan dapat merusak program atau error atau tidak berjalan atau itulah intinya, atau yang lainnya. Nah, itu kita tangani dengan menggunakan expansion holding ini, yaitu seperti gini contohnya. Kita buat suatu program tuh, beberapa pernyataan seperti ada perintah masukkan jangan masukkan, pilih nomor di atas, atau memasukkan berat badan buah tersebut. Nah, tapi yang kita masukin itu misalnya huruf, misalnya suruh masukin angka gitu, angka 1 2 3 4 5, malah yang kita masukin itu A, itu bakalan error. Tapi kalau kita menggunakan expansion holding ini tidak merusak program, tapi kita membenahinya memberikan pernyataan. Nah, berarti kita memberi pernyataan ini misal gini, tadi yang saya masukin itu A, terus dia bakal timbul situ aja ada bacaan, silakan masukkan angka, bisa gitu, ataupun masukkan angka yang Anda masukkan tidak valid, silakan masukkan lagi gitu. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke kodenya, kita tes.
Oke, kita buat apa namanya kelas dulu. Sini saya menggunakan kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa. Dev, kita menggunakan isinya ada dalam objek itu ada ini, terus kita masukin self. Nah, di sini saya masukin nama dan npm. Nama npm. Nah, terus kita mengetik slash nama salah nama, baru kita masukin lagi nama. Dia akan memanggil nama. Kita perintahkan apa nama, dia akan memanggil nama lagi. Terus kita select npm lagi, npm gede nmp pm. Terus kita masukin npm. Nah, kita masukin lagi ini buat manggilnya string atau str, masukkan self yang salah ini. Itu npm kedua mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa ini mempunyai dua atribut, yaitu nama dan npm. Di sini saya menggunakan dev init slash nama dan npm, membuat objek dengan dua atribut juga, yaitu nama dan npm. Slash str ini yaitu string, digunakan agar saat print objek dengan menampilkan info lengkap, bukan alamat objek. Nah, kita tambahin lagi di sini. Tadi ya kita nambahin subkelasnya ya. Kita nambahin
TRI. Mahasiswa kita sebut dari kelas yang pertama tadi, jangan sampai salah ya, ini dia kalau salah nggak bakal. Mahasiswa, oke. Aduh salah. Oke, kita masukin div lagi. Div ini self nama npm, baru kita nambahin objeknya apa ya, nambahin kelas saja, koma nggak usah oke, bentar. Nah terus di sini saya kasih apa ya, super memanggil konstruksi dari kelas mahasiswa agar tidak menulis ulang atribut nama dan npm. Oke, kita pakai super kelas, jangan sampai salah juga, huruf gede juga bisa. Kelas oke, save kelas untuk menambahkan atribut baru khusus untuk mahasiswa TRI. Jadi dia bakal sama nama, PM dan kelasnya bakal timbul. Apalagi ya, biar bisa berjalan kodenya kita menggunakan dev str, kita cara buat penjalannya aduh salah situ kelas 2
exception handlingnya, karena supaya nggak error. Kita masukin kayak kita mau kasih docstring juga boleh. Tuh. Penanganan error atau apa ya, penanganan error atau kasih docstring biar agak keren dikit. Oke, 3x yang untuk handling jika user memasukkan ataupun apa ya, jika pengguna memasukkan npm bukan angka tapi dia misalnya ABC kayak yang saya sebutkan tadi, maka program tidak akan error tapi memberi pernyataan atau apa ya, bukan pernyataan, berupa pesan. Misalnya gini, npm harus berupa angka gitu kan, nggak ada npm berupa ABC. Jadi di sini kita menggunakan 3.2 apa ya, oke, kita masukin nama sama dengan perintahnya, kita input. Oke, kita input nama, bukan itu nama, kok nama sih, masukkan nama mahasiswa. Oke, nah lanjut lagi, npm kita pakai double input karena di sini kita pakai exception handling supaya terdata. Sini input, kita kasih lagi masukkan npm mahasiswa. Oke, mahasiswa titik 2. Oke, kita terakhir masukin kelas masukkan kelas mahasiswa, masukkan kelas mahasiswa di situ 2. Oke, kita apalagi nama apa ya, mahasiswa di sini, mahasiswa itu Hai, ada iklan ini.
disingkat juga boleh sih sebenarnya, MAS aja tuh. Oke, habis itu kita masukin yang bener. Salah lagi Nah, di sini kita print, ini kita masukin apa ya, kayak gini aja, npm harus berupa angka. Coba lagi, coba lagi. Banyak ya sih. Nggak gini aja, kita print bawahnya lagi. Print silakan, coba lagi. Silakan coba lagi menggunakan angka. Oke, huruf besar awalnya, C nya juga huruf besar biar kayak informasi. Angka kita kasih tanda seru ya, biar kayak merah gitu. Nggak bisa manjat.
saja. Sini kita set dulu CTRP. Nah, masukkan nama mahasiswa. Coba kita jajal dari Chrome. Safari. Ayo, kok lama? Apa ini? Kenapa ini? Ada yang salah kah? Ayo. Kok lag? Oh iya, baru ingat. STRB dia nggak bakal nambah, walaupun kita ketik juga nggak bakal nambah. Baru ingat saya. Kita pindahin aja ke namanya Visual Studio Code. Kita buka file, open new file, saya nyimpannya di sini, season, oke, open. Oke, kita jajal. Masukkan mahasiswa, kita masukin, coba Chrome Safari. Oke, masukkan npm 2076, masukkan kelas mahasiswa C, coba mana yang mana. Oh, ini ternyata nggak bisa. Kita hapus CRS, coba kita ulang lagi. Oi, cek masih modul 27. Modul 27 kenapa ini guys? Duh, coba kita harus berupa angka. Dulu apa ini? Huruf besar cowok. Astagfirullah. Itu doang susah. Tuh gitu tadi udah bener. Aduh. CTRS, coba kita jajal lagi. Namanya Chrome. Oke, kita clear dulu. Sabar, kita ulang. Malah itu oh ya, clear dulu.
7826 kelas TRI kelas 2 cek. Mahasiswa TRI tidak apa ini mahasiswa ini harus pakai MPDE. Beda dikit aja nggak mau. Clear. Coba kita jajal lagi. Chrome 2C masih mahasiswa TRI. Beda juga lagi. Aduh CTS. Coba kita jajal lagi. Masih salah. Oke, kelasnya berarti kenapa dengan kelas? NPM udah. Kenapa ini? Nggak mau deh, coba gini aja. Nah, aneh juga hurufnya dong tadi. Kita clear lagi. Aduh, clear. Banyak bener yang salah. Dan 12. Kenapa 12? Kenapa 12? Apa yang salah? Super. Ini ada yang salah nih. Di super apa tuh? Pas NPM kenapa tuh? Emang nama di atas kecil dah. Len yang 3 dulu coba. Oh, ini salah. Pantesan dia nggak mau. Salah sebut self aturan. Ini slave. Astagfirullah. Slave
self beda dikit, nggak bisa. Aduh, coba kita jajal lagi, kita clear dulu di sini. Oke, aduh. Aman. Apalagi aduh, kok main mahasiswa mahasiswa TRI kenapa pula? Apa ya, bentar. Bentar, ini salah nggak ini objek kan? Mahasiswa objek. Mahasiswa TRI. Coba kita cek dulu. Mahasiswa, kelas mahasiswa, definite self, nama, coba kita buat kecil aja di sini, nama, NPM, kita rubah lagi sini juga, NPM, ini juga mahasiswa TRI, mahasiswa definite self.
Beda di sini. Oke. Oke, coba kita jajal. Masih akal, tapi kenapa yang di sini nggak ini ya? Kenapa nih?
mahasiswa udah. Mana mahasiswa? Oke, kita pakai string singkat aja coba. Terus kita menggunakan sini aja. Wih. Data siswa. Oke, coba satu NHS. Aduh. Oke, coba kita cecah. Oke, kita terus coba. Data mahasiswa doang. Bentar. Oke, data mahasiswa.
Mhm. 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 Island 24. Kenapa Land 24? Nggak mau tapi mahasiswa TNI. Masa masih nggak bisa? Empat C. Data mahasiswa mulu kan. Printnya salah nggak? Print.
Nah, ternyata cuman beda di situ ya Allah. Ini coba kita ulang. Clear. Aduh, salah. Nama mahasiswa Ikrom. Masukkan kelas 2C. Oke, NPM. Coba kita kalau pencet yang salah. From NPM misalnya A. NPM harus berupa angka. Oke, mungkin sampai situ. Ini materinya kita bakal ngejelasin kode ini ya. Kita lihat dulu sebelum session. Menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari sensor, yaitu tidak ada tambahan atribut melainkan tambahan metode untuk tingkat baik, sedang atau berbahaya. Terus yang kedua B CO. Oke, nice. Oke, yang kedua menambahkan implementasi mekanisme sekarang juga berikut validasi input pengguna. Misalnya pengguna masukkan opsi menu yang tidak tersedia. Oh, berarti misalnya kita masukin menunya menu. Oh ya, menu boleh. Misalnya menu apa ya? Datanya ini di misalnya suruh masukin lokasi. Misalnya lokasi saya di Kecamatan Gedondong, dia masukin angka 1 2 3 4 5 ataupun 11 itu bakal di luar ambang batas. Coba kita cek ke lokasi, cek ke mana yang kita tambahin. Mana ya? Oh, ini dia. Oke, kita cari dulu. Oke, di sini kita sesuai dengan itu tadi. Di sini kita menggunakan kelas itu PM2 subkelasnya, PM2 sensor, dan akan sensor untuk mengeluarkan kadar M PM 2,5. Di sini membuat kelas baru, iya benar. Kita menambahkan melanjuti semua atribut atau metode dari sensor. Ini disebut inheritance. Terus kita masuk lagi ke definite. Nah, ini dia, dipanggil saat objek dibuat. Jadi kita membuat objek, terus arti apa ini? Oh, ini super untuk artinya memanggil sensor PM2,5 bakal memanggil. Terus saya menggunakan generate date. Ini akan buat angka acak antara 5, terserah sih, mau 5 atau mau 100 atau mau 10 kali 100 atau ini 2. Kalau ini kita menggunakan 2, wajib membulatkan hasil dari jadi 2 angka di belakang koma. Kalau kita nggak menggunakan di round ini, hasilnya bisa terlalu panjang, seperti misalnya 4,45, sekian pasti bakal panjang. Nah, ini yang saya tambahin lagi. Iya kak, belum nggak ngerjain tugas. Oke, di sini artinya membaca nilai PM2 PM2,5 tadi. Kenapa kak? Nggak tahu tuh, nanti mikirin lagi. Baru surat-surat. Belum kak.
minggu ini sih katanya mah, minggu ini. Udah. Kenapa? Iya benar. Di sini kita menambahkan kurang dari 50 itu baik. Pas kurang dari 100 itu sedang, tapi kalau lebih dari 100 itu akan berbahaya. Terus yang kedua, saya menemukan kelas sensor, memanggil sensor ya seperti biasa, membuat kelas untuk sensor CO turunan dari sensor. Oke, si atribut nama dan jenis sensor dengan sensor CO. Lanjut ke kelas mesh. Ini sensor untuk mengukur tingkat kebisingan. Oh ya, ini tadi itu 0,1 10,0 titik 2. Di bawah dari 9 itu aman, tapi kalau lebih dari 9 atau 10 itu berbahaya. Kita masuk ke next. Sama aja sih penjelasannya, mungkin itu doang yang ditambahin. Kurang dari 50 itu sedang, lebih dari 80 kurang dari 80 itu normal, kalau lebih dari 80 itu tinggi. Mungkin itu aja sih yang ditambah-tambah. Terus di main itu ada yang ditambah, nggak ada, cuman di sensor aja. Mungkin sensor yang aja ditambah. Coba kita cek hasil runingnya juga, kayaknya di baca. Oh oke, iya kan tuh susul penjelasan skenario pengembangan kesalahan peserta sensor untuk penjelasan on mengenai OP dan instrumen, dijelaskan dan contoh secara hands-on mengenai estimate handling, menjelaskan implementasi running program. Oke, kita running pemrogramannya. Coba kita atur dulu. Aduh, misalnya penggunaan maksimum video. Oke, coba kita jajal di sini. Misalnya pilih opsi 1, kita nambahkan yang kata saya tadi 11, masukkan nama kelurahan 111. Coba ada lokasi berhasil ditambahkan, kok bisa? Coba 111. Coba clear. Oh, keluar dulu deh. Satu, tambahkan lokasi pemantauan kecamatan masuk ke Dong 2. Coba kita cari lokasi. Ini kita salahin, coba Raja Basa. Nah ini karena kalau nggak sesuai, kalau nggak ada datanya, lokasi tidak ditemukan. Silakan nama lokasi, karena tadi yang
bisa kedondong kecamatan Kedondong yang saya masukin, jadi tidak terdata. Terus apalagi, dan juga contoh masukan yang valid dan tidak valid. Oke, yang validnya itu gini, cari lokasi ke Kedondong, nah dia terdata. Ini yang valid dan yang di atasnya tidak valid. Mungkin ini aja, sampai sini aja videonya. Maaf juga tadi agak kepeningan mikirinnya, ternyata di dev itu salah, tidak ternyata nggak sama rata yang di atas. Mungkin itu aja. Mohon maaf jikalau penjelasan saya masih ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.